kan, saya silang ada. Dia ada di bagian atas ini. Tinggal klik kanan, cari di bagian sini di bawah graphic image classification. Tinggal klik di bagian image classification. Nanti akan muncul seperti ini. Pilihan dari wilayah sajian teman semua. Ini Bali image classification. Nah, tahap pertama sebenarnya yang paling mudah itu, tanpa kita bisa mengidentifikasi. Ini contohnya, misalnya kita pakai nafsing ISO cluster unsupervised. Artinya, unsupervised classification ini adalah klasifikasi tanpa ada keterangan apapun. Jadi teman-teman nggak tahu itu tuh apa, tapi mau diklasifikasikan berdasarkan warnanya. Jadi contohnya ini kita coba ISO cluster unsupervised classification. Teman-teman bisa klik di sini dan pilih mau berapa kelas. Kalau kemarin kan pilihnya minimal 4 kelas. Jadi kita akan coba bikin ini Bali contohnya. Berapa kelas sih yang mau saya buat? Saya mau bikin di sini 4 kelas. Ketik aja di sini 4 kelas sementara. Habis itu langsung klik OK. Nanti dia akan kerja di sini di bawah. Ditunggu dan kecepatannya memang tergantung ya, laptopnya. Ini untuk unsupervised classification. Tapi yang akan menjadi project teman-teman sekalian adalah supervised classification. Tapi kita lihat dulu contoh dari unsupervised classification ini. Nah, dia lagi processing. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Nah, jadi ini dia punya kategori ada 4 berdasarkan warna. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, 1 ini warna pink. Dia semacam mengkategorikan ini adalah perairan, merah, ada warna hijau, mungkin dia tumbuhan atau pemukiman. Warna biru itu mungkin dikategorikan sebagai tanah atau mungkin daerah-daerah dataran. Nah, ini disebut dengan unsupervised classification. Artinya kita belum tahu itu tuh sebenarnya apa, tapi kita pengen melihat beda kelas dari data yang kita punya. Ini pertama kali ya teman-teman harus lihat, oh di tempat saya ini kemungkinan dari 4 kelas ini loh yang diklasifikasikan berdasarkan warna ini. Tapi yang harus teman-teman kerjakan itu adalah yang ini, interactive supervised classification. Jadi teman-teman harus mengklasifikasikannya lagi. Jadi ini tadi kan teman-teman udah dapat kita tapi ini namanya unsupervised, belum kita kasih tahu. Nah, yang teman-teman harus lakukan adalah mengklasifikasikannya. Ini yang warna biru teman-teman klasifikasikan sebagai apa, yang warna hijau sebagai apa, yang ini perairan dangkal apa. Gimana caranya? Dengan memberikan tanda. Di sini dibikin draw polygon. Saya mau bikin rectangle, boleh. Nah, silahkan di zoom petanya. Misalnya di sini saya pengen kasih informasi ini bagian yang kotak-kotak ini, saya akan definisikan dia sebagai laut. Inilah yang akan teman-teman lakukan, bikin sebanyak-banyaknya, minimal 10 supaya data kita atau mereka algoritma yang ada di dalam ini bisa membaca ini tuh kita kategorikan sebagai apa sih. Jadi teman-teman silakan beri sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya. Misalnya ini bisa di zoom lagi di bagian sini, tinggal diklik. Misalnya mau bikin ini tuh laut, tinggal bikin ini adalah laut loh. Kita masih tahu ke data yang kita punya. Tinggal di zoom bagian-bagian yang kita punya, tinggal dikasih kotak. Nah, nanti ini saya udah bikin, kita bisa lihatnya di sini training sample manager. Ternyata saya udah bikin ini sebanyak 16 sampel. Jadi 16 sampel ini saya mengkategorikan dia sebagai laut. Jadi dari sampel ini silakan di blok. Silakan di blok dia semuanya.
Nah ini silakan diblok karena ini merupakan sampel-sampel dengan kategori yang sama, jadi harus kita merge. Jadi cuman kita merge dia menjadi satu kategori. Jadi ini tinggal ada di sini namanya merge training sample, tinggal diklik. Saya mau kasih tahu ini sudah di klik. Saya kasih tahu bahwa nama kelasnya ini adalah laut. Nah saya udah jadi. Sekarang tadi saya udah mengkategorikan ini sebagai laut kan. Sekarang saya pengen mengklasifikasikan lagi wilayah-wilayah lainnya. Misalnya di daerah sini saya klasifikasikan sebagai perairan dangkal. Tinggal nanti teman-teman bikin lagi training manajernya. Di sini tinggal saya zoom. Nah ini saya tinggal klik lagi. Saya mau kasih tahu bahwa warnanya yang agak biru-biru seperti ini adalah si perairan dangkal. Jadi tinggal kita kasih dan bikin serapat-rapatnya biar dia bisa baca. Apalagi yang teman-teman punya wilayah yang rapat, silakan di zoom. Bagusnya punya mouse di zoom. Silakan di zoom, ini kan pada saat kita zoom. Silakan tanda kotak ini. Jadi saya benar-benar mengklasifikasikan ini sebagai perairan dangkal milik saya. Kalau tinggal di sini, tinggal zoom lagi. Tinggal di zoom banyak-banyak. Ini kita semua ada mangrove. Make sure bikin lebih dari 10. Kalau sedikit nanti dia nggak akan kebaca dia tuh apa. Saya lihat di sini ternyata saya udah bikin juga sama 16. Tadi kan ini laut kan. Sekarang sama di blok juga, tapi cuma sampai sini. Karena ini laut. Saya merge lagi, merge. Ini saya klasifikasikan sebagai perairan dangkal. Nanti silakan teman-teman sesuaikan dengan wilayahnya masing-masing seperti itu ya. Nah, ini saya udah punya 2 kelas sudah saya save. Sekarang saya mau bikin lagi nih, kayaknya saya mau kategorikan wilayah saya ada mangrove-nya nih. Kalau mangrove saya mau bikinnya kayaknya poligon ya biar jelas karena dia kecil-kecil. Jadi saya akan kategorikan ini oke. Yang bentuknya hijau-hijau ini saya ngasih tahu ini sebagai mangrove. Jadi bedanya kalau unsupervised kita cuma naruh dia kelas berapa kelas berdasarkan warna, apa kita tahu itu apa. Tapi kalau supervised kita yang memberitahu informasi ini tuh apa, itu mangrove loh. Jadi tolong kalau warnanya hijau kayak gini kategorikan dia sebagai mangrove. Kalau dia warna biru kategorikan dia sebagai laut. Nah itu adalah berdasarkan komando dari kita si pemberi informasi. Makanya dibedakan, makanya di setiap analisis terkait dengan perubahan dilihat kalau itu unsupervised atau supervised. Kalau supervised artinya kita lah yang memberikan informasi terkait dengan wilayah kajian kita sendiri. Ini saya bikin lagi biar jelas mangrove-mangrove-nya. Karena memang kalau dia data kayak gini dia wilayahnya tinggal teman-teman nanti kasih warna setiap detailnya gitu. Mau kasih terserah sih, mau bulat juga boleh. Nih bulat kayak gini saya mau bikin bulat aja lah bu, boleh. Atau mau kotak-kotak bebas. Kalau saya udah kategorikan. Kan nggak mau dia kotak kecilan. Jadi teman-teman silakan kasih tanda. Udah berapa nih? Baru 11. Jadi tinggal jangan khawatir, tinggal kalau kalian close klik lagi dia tetap ada. Jadi kayak mengganggu nih kegedean bu, close aja karena dia bakal tetap menyimpan kerjaan teman-teman semua. Ini saya belum selesai, saya kerjain dulu menurut saya. Di sini nanti silakan penamaannya sesuai aja sama wilayah teman-teman semua. Kalau saya kan kebetulan ini ada makhluk. Oke, saya udah dia ada, saya pikir artinya 10 kelas minimal. Sama kayak tadi, silakan di blok berdasarkan namanya. Ingat jangan semuanya di blok karena tadi kita punya kategori masing-masing. Tinggal di merge di bagian sini. Merge terus saya kasih nama di sini adalah mangrove. Oke, udah mangrove. Apalagi yang belum saya kerjain, nah pulau-pulaunya belum. Saya akan mengkategorikan ini sebagai daratan. Jadi tinggal sama kayak tadi, teman-teman bisa lakukan
poligon juga segede-gede ini. Misalnya ini saya kategorikan ini sebagai, boleh sebesar-besar ini boleh, atau mau yang kecil, mau kotak, zoom. Pokoknya tapi bikinnya minimal 10, kalau nggak dia nggak akan terekam dengan jelas. Jadi saya udah bikin ini, saya akan kategorikan dia tadi nggak susah, tinggal teman-teman mau aja ngezoom lebih banyak sebenarnya. Tinggal di sini, tadi saya ada di atasnya juga, artinya di bagian ini juga akan saya kategorikan sebagai dataannya ada juga nih banyak. Jadi saya punya 4 kelas, semakin banyak kelas sebenarnya semakin bagus. Benar kan kalau di daftar ini bisa kita bagi-bagi lagi, tapi saya cukup sekian. Udah saya kerjain banyak banget ternyata, tinggal tadi diulang, di merge seperti ini. Dia udah di merge, oke, kasih nama dia adalah daratan. Oke, saya udah selesai. Nah ini unsupervised tadi kan nggak nyala, sekarang nyala kan? Iya. Kalau nggak punya sampel dia nggak akan nyala karena tadi dia nggak tahu harus dikategorikan sebagai apa. Karena ini kita udah punya sampel, silakan di nyalain langsung interactive supervised classification aktif di sini. Nah, selesai jadi udah selesai. Boleh ya. Nah ini adalah bagiannya, jadi kita udah punya. Ini dia yang kita kerjain tadi. Jadi ini datanya. Tadi mangrove-nya kekecilan. Mangrove itu yang warna biru nggak jelas. Jadi kerjainnya udah jadi ini. Iya. Udah jadi. Nah tapi teman-teman harus hitung luasannya berapa. Jadi ingat interaktif. Supervised classification juga akan on kalau nggak punya training sample. Training sample minimal harus dibikin 10, minimal banget ya. Mangrove tadi terlalu kecil jadi nggak bisa teridentifikasi sama dia. Artinya kalau dalam case seperti ini silakan lebih banyak lagi bikin sampel manager. Kayak tadi kan mangrove paling sedikit saya bikin, makanya semakin banyak semakin bagus hasilnya. Seperti itu. Jadi teman-teman semua udah punya nih, tapi yang akan kita cari itu adalah luasannya berapa. Kalau udah dia seperti ini kan bentuknya itu adalah datanya ini berupa raster, bukan data poligon. Karena kalau kita mau ngitung luasan kita harus dia adalah poligon. Jadi teman-teman harus ubah dulu raster ini ke dalam poligon. Nanti tinggal klik add to box. Ini saya langsung kalian perhatikan aja karena ini nggak terlalu sulit dibikin. Nanti kita akan ubah data raster ini ke dalam data poligon karena kalau kita mengukur mengukur luasan kita butuh data SAP. Ini kan bentuknya bukan SAP nih, bentuknya adalah JPEG. Ini ya. Atau kalau kalian lihat yang iso cluster tadi, nah dia bentuknya kayak gini, yang pertama. Nah, misalnya dia ini di objeknya, misalnya ini ada cone-nya yang dihitung ada 1 juta ya. Ada 1 juta polling, 1 juta SHP di dalam sini. Jadi make sure wilayahnya jangan terlalu besar ya. Oke, kita lihat kali ini atribut saya udah jalan. Nah, ini data raster harus dirubah ke vektor supaya apa? Supaya bisa dihitung luasannya berapa. Kalau kemarin kan teman-teman udah hitung kan, yang digitasi manual berapa, sama juga di sini di kalau nggak salah di spesial, bukan di spesial ya, di conversion tools. Conversion tools itu kita lihat nih from raster, ini kan data raster. Kita akan rubah di bagian conversion tools itu di dalam from raster kita rubah di raster to polygon. Jadi kita akan lihat dia dalam bentuk polygon. Rasternya apa? Classification kali pilih berdasarkan yang teman-teman kerjain. Ada banyak pilihan. Kita lihat di sini ada value yang kita pilih, ini adalah berdasarkan kelas, nama kelasnya, kelas name. Ini kan kelasnya ada laut,
perairan dangkal, mangrove sama daratan. Pilih kelas name, tinggal teman-teman oke. Nanti dia bakal merubah ini menjadi si poligon-poligon, jadi bisa dihitung luasnya. Tapi kita lihat dulu proyeksinya apa supaya bisa diukur. Dia lumayan sangat banyak. Oke, udah jadi. Ya, jadi ini adalah si hasil aja classification. Jadi ini adalah hasil dari yang sudah diubah. Coba kita lihat di sini, klik kanan, open attribute label. Jadi sudah terbentuk sebesar 82.200 poligon. Dimana tugas teman-teman selanjutnya adalah merge lagi, menghitung lagi luasannya. Kita bisa lihat dia nanti kalau akan bedain ini ada laut, daratan, pastinya bisa diatur di sini. Daratannya, lautannya sekian. Kenapa Bu kok bentuknya kayak gini? Tinggal teman-teman lakukan simbologi aja, karena dia dalam format yang berbeda. Simbologi kita buka. Nah kalau mau kenapa sih kok warnanya berubah begitu? Ini ID kita bikin jadi class name, on value. Ini daratan, lautan tadi, ini apa ya? Oke. Jadi ini adalah yang udah teman-teman kerjain tadi. Biru apa, merah apa, kuning itu apa. Udah dapat kan nih? Kalau udah dapat, langkah selanjutnya adalah mengukur luas areanya. Ini shape area. Kalau kita klik di sini, kalau kita mengukur luas area itu harus dalam kalkulat geometris, harusnya on, ya enggak? Ya. Tapi di sini kenapa dia enggak on kalkulat geometrinya? Nah, karena kita harus merubah dulu dia. Kita lihat apakah start editingnya aktif, atau start editingnya juga belum aktif. Tapi ini belum bisa baca unknown units. Harus kita rubah dalam format ETM. Gimana merubahnya? Dan masih kerjaan di sini. Rubah dulu proyeksinya. Jadi kalau kalian ada peta, ini kenapa ya tadi bisa hitung luasannya? Karena harus lihat dulu proyeksi dia ini patahnya tuh berapa. Sini kita akan lihat di spatial analysis tools, kita akan kasih dia projection ada di data management tools. Ada di sini namanya projection and transformation. Nah di sini kita bakal nge-project dia, project atau define projection bisa. Project input data feature class-nya raster TAVR3 tadi ini. Nah seperti yang saya bilang, kalau kita mau tahu luasan kita harus pakai UTM yang projected coordinate system, bukan yang geographical. Lihat dulu, sama saya bilang kemarin, teman-teman wilayahnya apa? Ini tuh tadi daerah Bali. Bali itu Bali itu berapa ya? UTM Bali. Bali itu ada di 50S. Oke. Jadi input lagi teman-teman, pakai yang projected yang UTM, saya di 50S. UTM. WS 1944 pakai yang 50S. Oke. Jadi saya akan nge-project nih, saya bakal ganti ini ke 50S supaya apa? Supaya bisa saya hitung luasannya biar bisa keluar kalkulat geometrinya. Dia lagi nge-project. Jadi teman-teman silakan dipelajari totalnya. Kita tunggu. Nah, oke, dia udah jadi. Ini sama kayak tadi, hasilnya yang project ada di sini. Kenapa dia kok warnanya ini, Bu? Tinggal kalian lakukan simbologi mau warna apa kek, terserah gitu ya. Karena dia akan muncul. Nah, ini hasilnya. Tadi kalau mau merubah warnanya silakan ya. Tapi kalau kita sekarang langsung open attribute label, kita punya tetap 82.200. Ini luasannya udah keluar. Tapi kita nggak tahu ini hektar,
meter atau apa. Jadi bikin dulu sendiri. Silakan bikin dulu. Boleh dibikin dulu, boleh hitung luasan dulu. Dan kita bikin aja lah Bu. Penasaran gitu. Tinggal dibikin field baru. Field baru luas gitu ya. Luas pakainya pakai teks boleh biar kepanjangan dulu aja. Oke. Nah ini tinggal hitung luasnya. Tinggal kita ke kanan, kalau ke geometri. Kalau tadi kan nggak aktif, kenapa? Karena belum di project, karena dia nggak tahu koordinatnya apa. Habis itu yes, pilih saya maunya hektar. Biar enak hitungannya, saya pakainya hektar. Hektar aja, oke. Jadi saya udah tahu ini luasannya. Ya kan calculating. Tapi ini ada PR lagi, selalu ada PR. PR lagi karena ini luasannya masing-masing per poligon, artinya masing-masing dari 82.200 poligon yang terbentuk. Jadi ini kayak 2,7 hektar segini doang gitu. Ini cuma 2,7 hektar atau segini cuma seperti ini doang yang biru-biru di sini. Nah gimana saya pengen tahu semuanya, caranya gimana? Caranya sama aja kayak kita harus tandain dulu. Saya select by attribute. Pilih di sini ya berdasarkan kelas sama dengan cari. Artinya saya akan menandai ini ada 3 ya. Dan yang paling banyak artinya perairan dangkal apply. Kasih tahu. Nah ini adalah poligon perairan dangkal. Apa yang harus dilakukan? Pertama start editing bagian cluster AFR3 project. Jadi editor start editing bagian cluster AFR3 project. Oke. Nah, ini kan sudah ditandain, tinggal dilakukan merge lagi. Udah terpilih semua, tinggal saya merge saja. Tunggu dulu. Tunggu prosesnya. Ada 4.879 poligon yang akan kita gabung jadi satu. Ini ada pilih klik satu, harus satu yang biru, tinggal teman-teman okein. Jadi dia akan gerak dan akan menyisakan hanya satu poligon aja. Di sini yang paling tricky karena dia lumayan prosesnya. Itu dia teman-teman, silakan ini adalah tahap terakhir di mana teman-teman akan menghubungkan setiap kelas. Kebetulan saya pada saat dikerjain jadi sisa 3 kelas. Tapi usahakan teman-teman semua dibikin sampel sebanyak-banyaknya karena dia akan membaca seperti itu. Nah ini udah kelihatan hasilnya. Sepertinya udah selesai. Ini teman-teman bisa lihat untuk perayaan tadi itu apa ya? Nah, kalau kita lihat kelas di sini, dia bisa daratan perairan dangkal ada di mana? Perairan dangkal itu cuma 1. Karena kita udah hitung ini luasnya. Luasnya itu dia kita ganti ya. Nah, di sini kan langsung klik cuma 1 aja udah klik semua. Dia di 1 jutaan kayaknya ya. Berapa nih? Berapa hektar gitu kan? Nanti ini tinggal kita kalkulasi ulang ya. Kalkulasi geometri ulang karena dia tadi ini cuma ngambil di 1 luasan aja. Jadi ini contohnya, seharusnya di sini cuma ada 4 poligon aja. Jadi PR teman-teman semua adalah menggabungkan setiap poligonnya sama caranya di sini. Kalau tadi selesai perairan dangkal, sekarang saya mengerjain daratan. Nah, daratan apply. Nah, jadi semua bagian daratan dia akan terkumpul. Dia ada 69.000 poligon. Proses ini yang lama, jadi tinggal teman-teman sama caranya kayak tadi. Kalau udah selesai di merge. Tunggu dulu sampai dia muncul gitunya. Apa namanya? Data-data yang ingin di merge. Ini kan 69.000 data, pasti not responding. Kalau not responding jangan sentuh apapun. Tunggu dia kerja, dia lagi kerja. Jangan pegang. Ya. Kalian masih langsung hang. Jadi saya udah ambil kata yang kecil ya, kalau yang gede apa jutaan datanya. Gitu ya. Tunggu dulu dia. Nah dia semuanya dia hitung 69.000 data. Jadi make sure
potong aja, jangan terlalu besar. Nah, ini udah nih choose will be merged. Harus diklik salah satu karena kan apa yang mau di merge artinya yang diklik, kenapa dia harus diklik biru satu, artinya yang lainnya akan nempel ke yang satu. Tinggal oke aja. Itu teman-teman lihat dia akan processing. Biasanya sampai non responding lagi panjangnya. Jadi kan kalau dia udah bilang non responding, tunggu aja. Ya, ini nanti saya akan balik. Kalau saya klik pasti dia langsung non responding. Nanti silakan ditunggu. Jadi di sini akan ada 3 poligon yang akan terbentuk, dimana teman-teman nanti akan bikin grafiknya langsung di ArcGIS, nggak bikin di Excel. Jadi teman-teman hanya kerjain semuanya di dalam ArcGIS teman-teman sekalian. Silakan sambil tunggu boleh coba unsupervised dulu, tinggal klik pertanyaan supervise di kelas. Buat next year teman-teman akhirnya bisa ngerender aja. Unsupervised sama juga. Unsupervised tinggal diklik aja unsupervised di kelas.